Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun dengan NIM 3201023193, program studi S1 Kesehatan Masyarakat dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes IAS Buton. Di sini saya akan membawakan materi singkat mengenai anemia, kekurangan energi protein atau KEP, gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI, kekurangan vitamin A, dan obesitas. Kita masuk ke materi pertama, yaitu anemia. Anemia adalah kondisi medis yang ditandai dengan rendahnya jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Anemia dapat terjadi akibat 3 kondisi berikut ini. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Dan yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang cepat. Anemia dapat terjadi pada remaja, ibu hamil, anak-anak, dan orang dengan penyakit kronis. Anemia dapat mengakibatkan menurunnya kecerdasan dan kinerja, tumbuh kembang terhambat, kesehatan reproduksi terganggu, gagal jantung, dan bisa mengakibatkan kematian. Salah satu penyebab anemia itu karena kekurangan zat besi, dan investasi cacing itu juga dapat mengakibatkan anemia karena cacing menyerap zat besi dari tubuh, sehingga tubuh kekurangan zat besi untuk memproduksi hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Cara mencegah anemia itu dengan cara yang pertama, makan makanan yang kaya akan zat besi dan asam folat. Yang kedua, makan makanan yang kaya vitamin B12. Dan yang ketiga, konsumsi buah-buahan yang kaya vitamin C. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein atau KEP merupakan keadaan kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, atau disebabkan oleh gangguan penyakit tertentu, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Protein adalah salah satu nutrisi esensial yang sangat penting bagi tubuh. Fungsi utamanya untuk membangun dan memperbaiki jaringan termasuk otot, kulit, organ, serta memproduksi enzim dan hormon. Ada 2 penyebab terjadinya kekurangan energi protein. Yang pertama, penyebab langsung. Ini termasuk defisiensi kalori dan protein akibat kurangnya konsumsi makanan yang mengandung energi dan protein. Yang kedua, penyebab tidak langsung. Faktor sosial seperti kemiskinan, kurangnya pengetahuan gizi, dan keterbatasan. Adapun beberapa kelompok usia yang memiliki resiko tinggi terkena KEP, diantaranya yang pertama, bayi dan anak-anak, terutama di bawah 5 tahun. Yang kedua, remaja. Yang ketiga, ibu hamil. Yang keempat, lansia. Akibat dari kekurangan energi protein ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik, perkembangan mental, dan ketidakmampuan tubuh untuk melawan penyakit. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu gangguan akibat kekurangan yodium. Gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang mengalami kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Penyebab GAKI itu karena kekurangan yodium dalam konsumsi makanan dan minuman sehari-hari. Yodium adalah zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon tiroid berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan fisik, dan kecerdasan. GAKI sering terjadi pada anak-anak dan ibu menyusui. Pada ibu hamil, kekurangan yodium ini dapat meningkatkan risiko keguguran, kematian janin, dan gangguan tumbuh kembang anak. Beberapa gejala kekurangan yodium antara lain, yang pertama, muncul benjolan di leher. Yang kedua, rambut rontok. Yang ketiga, berat badan meningkat tanpa sebab. Yang keempat, tubuh terasa mudah lelah dan lemah. Kekurangan yodium dapat menyebabkan gangguan yang berdampak pada kesehatan seperti gondok, kretinisme, gangguan perkembangan anak, gangguan kehamilan, gangguan reproduksi, dan masalah kardiovaskular. Gangguan akibat kekurangan yodium dapat dicegah dengan cara yang pertama, fortifikasi garam. Yang kedua, memberikan suplemen yodium, terutama pada ibu hamil dan anak-anak. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya garam beryodium. Berikut adalah beberapa makanan kaya yodium yang penting untuk mendukung fungsi tiroid dan mencegah kekurangan yodium. Yang pertama, makanan dari laut seperti tuna, salmon, dan rumput laut. Yang kedua, garam beryodium. Yang ketiga, produk susu seperti susu keju dan yogurt. Yang keempat, telur, 5 daging dan unggas, contohnya seperti daging sapi, ayam, dan hati sapi. 6, sereal dan roti.
Masuk ke materi selanjutnya yaitu kekurangan vitamin A. Vitamin A adalah salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati, tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari luar. Kekurangan vitamin A adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan vitamin A yang cukup dari makanan. Kekurangan vitamin A disebabkan oleh beberapa faktor utama, diantaranya yang pertama asupan yang tidak memadai, yang kedua gangguan penyerapan vitamin A, yang ketiga kebutuhan vitamin A yang meningkat, dan yang keempat usia. Kekurangan vitamin A merupakan masalah gizi yang dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia. Masalah kekurangan vitamin A dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana hanya sebagian kecil kasus yang terlihat di permukaan, sementara sebagian besar kasus subklinis, yaitu rendahnya kadar vitamin A dalam darah, tidak terdeteksi. Kekurangan vitamin A pada ibu hamil dapat memicu rabun senja dan dapat menyebabkan kematian pada sang ibu. Tidak hanya itu, kondisi ini dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko kematian akibat penyakit tertentu seperti malaria, campak, dan diare. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, diantaranya yaitu rabun senja, kebutaan, kulit kering, gangguan perkembangan janin, meningkatkan risiko kanker, masalah kesuburan, gangguan pertumbuhan pada anak-anak, sehingga tubuh anak menjadi lebih pendek daripada teman-teman sebayanya. Cara mencegah kekurangan vitamin A itu dengan yang pertama konsumsi makanan kaya vitamin A, yang kedua pemberian suplemen vitamin A, yang ketiga promosi dan edukasi gizi, dan yang keempat meningkatkan akses terhadap makanan bergizi. Masuk ke materi terakhir yaitu obesitas. Obesitas adalah kondisi medis di mana seseorang memiliki kelebihan lemak tubuh yang dapat berdampak negatif pada kesehatannya. Penyebab utama obesitas itu meliputi pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan faktor genetik. Klasifikasi obesitas umumnya didasarkan pada indeks massa tubuh atau IMT yang dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Adapun beberapa penyakit yang sering dikaitkan dengan obesitas diantaranya yaitu aterosklerosis, hipertensi, gagal jantung, diabetes mellitus tipe 2, gangguan pernapasan, gangguan hati, dan gangguan ginjal. Itu saja materi yang bisa saya bawakan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.